Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian? Izinkan kami untuk mempresentasikan video tutorial penggunaan aplikasi SIMKA, Sistem Informasi Manajemen Klinik. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, apakah Anda mengelola sebuah klinik dan memiliki masalah, baik di dalam manajerial, mengelola stok obat, ataupun mengelola rekaman medis, kemudian menghitung pendapatan jasa? Di sini kami hadir untuk memberikan solusi atas permasalahan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian melalui sebuah aplikasi yang kami namai SIMKA, Sistem Informasi Manajemen Klinik. Aplikasi ini berbasis web, memudahkan Anda untuk mengelola usaha Anda. Aplikasi ini memiliki fitur pencatatan terintegrasi dimulai dari pendaftaran, pemeriksaan, dan pembayaran. Link demo aplikasi ini dapat Bapak Ibu akses di http://klinik.abc.iqbal.zulfikar.tech. Baiklah, lanjut untuk mempersingkat waktu. Aplikasi ini memiliki 4 jenis pengguna dan hak akses. Jenis pengguna pertama adalah admin. Dan jenis pengguna yang kedua adalah petugas yang memiliki hak akses kepada modul pendaftaran pasien dan rekam medis. Kemudian, jenis pengguna ketiga adalah dokter yang memiliki hak akses kepada modul pemeriksaan dokter. Dan yang terakhir adalah jenis pengguna apoteker yang memiliki hak akses kepada modul tambah stok obat, cetak obat pasien, lihat jasa dokter, dan pemeriksaan dokter. Sedangkan untuk admin sendiri memiliki hak akses kepada seluruh modul pada aplikasi ini, sebagaimana yang Bapak Ibu lihat pada slide, bahwa jenis pengguna admin dapat mengakses master, yaitu data dokter, data obat, data jasa, data diagnosa, dan data pengguna. Kemudian, seluruh modul untuk pengguna lainnya, ditambah dengan laporan-laporan yang ada dan digunakan pada aplikasi ini. Selanjutnya, kami mengajak Bapak, Ibu, dan rekan sekalian untuk melihat alur proses dari aplikasi ini. Dimulai dari kedatangan pasien yang dicatatkan oleh petugas dan dilakukan pemeriksaan. Setelah itu, pasien akan diarahkan ke dokter untuk didiagnosa dan proses selanjutnya. Setelah proses pemeriksaan dokter selesai, pasien akan diarahkan ke apoteker untuk pengambilan obat dan pembayaran sesuai dengan kwitansi yang telah ditentukan. Dalam menjalankan aplikasi ini, kami menyarankan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian menggunakan beberapa perangkat seperti personal komputer sebagai server, kemudian printer untuk melakukan pencetakan kwitansi dan beberapa dokumen. Selanjutnya, wireless adapter untuk menghubungkan antara server dan klien. Selanjutnya, 2 buah tape minimal 10 inci bisa digantikan dengan PC ataupun notebook ataupun laptop sebagai perangkat klien yang akan digunakan oleh petugas dan dokter. Baiklah, kami akan mengajak Bapak Ibu kepada simulasi penggunaan aplikasi ini, yaitu dimulai dengan login melalui level petugas. Pada level petugas, terdapat 2 modul, yaitu pendaftaran pasien dan rekam medis. Pendaftaran dimulai dengan mengklik menu ataupun modul pendaftaran pasien untuk menambah data pasien baru. Kemudian, klik tambah untuk menambah data pasien. Kemudian lanjut dengan pengisian data, dan jangan lupa untuk
melakukan atau menekan tombol simpan. Selanjutnya, melakukan rekam medis, yaitu dengan mengklik tombol rekam medis, lalu mengklik kotak kosong untuk menambah pasien. Selanjutnya, mengisi data pemeriksaan awal, lalu diakhiri dengan simpan. Ini adalah simulasi langsung pada aplikasi SIMKA menggunakan link demo. Bapak Ibu bisa mengetik di browser klinik ABC Iqbal tanda pisah Zulfikar tech. Bapak Ibu akan diarahkan pada halaman login. Untuk pertama kali ini saya akan menggunakan login petugas. Saya akan menggunakan username standar yang telah ada, yaitu petugas. Kemudian saya mengisi password dengan password standar, yaitu petugas. Lalu saya klik login. Untuk pertama kali, kita melakukan klik pendaftaran pasien untuk pasien baru. Namun, untuk memastikan bahwa pasien tersebut belum pernah terdaftar, bisa Bapak Ibu cari di kolom pencarian dengan mengetik namanya. Contoh Heru. Iya, di sini tidak ada yang namanya Heru. Jadi, Bapak Ibu bisa mengklik langsung tambah untuk menambahkan data pasien baru. Contoh Heru. Herdianto. Atau Heru Permana deh. Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta. Lanjut ke kolom agama, alamat. Contoh Jalan Perwira, kemudian tanggal lahir. Triknya bisa langsung Bapak Ibu di sini cari tahunnya, tahun berapa, lalu bulan dan tanggal. Lanjut ke usia, contoh saya buat 8 tahun, kemudian nomor telepon, lalu cari foto, pilih foto. Bapak Ibu bisa langsung memilih dari file yang ada atau langsung mengambil fotonya dengan kamera. Pada kali ini saya mengklik atau saya mengambil dari foto yang sudah ada di dokumen. Setelah itu saya pilih statusnya itu aktif dan simpan. Di sini muncul notifikasi pemberitahuan bahwa data berhasil disimpan. Klik saja OK. Sampai di sini, Bapak, Ibu, dan rekan sekalian telah berhasil menambahkan pasien. Kita bisa mengecek apakah data yang sudah kita input terekam dengan baik. Heru, ya ini dia, Heru Permana. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada langkah rekam medis. Dengan cara mengklik rekam medis, di sini sistem langsung memberikan ID transaksi. Kemudian kita pilih dokter, lalu mencari pasien yang ingin kita inputkan. Tadi namanya Heru ya. Heru Permana. Tambah, secara otomatis sistem akan menambahkan pasien ke dalam box data pasien seperti terlihat ini. Lanjut, kita akan menginput data pemeriksaan awal. Di sini ada berbagai data seperti berat badan, tinggi badan, lingkar perut. Karena ini masih simulasi, kita coba acak saja ya, random ya. Oh, ini ada alergi obat ya, boleh diisi dengan teks. Ini juga boleh random, atau kita isi aja kosongnya. Namun harus diisi. Terus dilanjutkan dengan keluhan-keluhan, lalu simpan. Oke. Sampai di sini kita telah berhasil melakukan rekam medis
Tadi seorang pasien telah mendaftar, kemudian setelah dia mendaftar, kita melakukan rekam medis. Nah, pasien tersebut sekarang masuk dalam status antrian. Terima kasih, kita akan lanjut pada sesi selanjutnya. Oke, kini kita pada simulasi kedua, yaitu menggunakan login dengan level dokter. Pada level ini, pada level dokter, terdapat modul pemeriksaan dokter. Kita bisa melakukan klik lihat untuk mengetahui rekaman data vital pasien. Untuk kembali ke menu awal, kita klik lagi pemeriksaan dokter. Lantas kita klik obat untuk ke tahap selanjutnya, yaitu proses pemeriksaan pasien dengan melakukan klik obat untuk menambahkan obat-obat apa saja yang diperlukan. Kemudian kita klik tambah, nanti obat-obatan akan muncul. Selanjutnya kita mengklik kotak kosong juga, akan muncul di list diagnosa, lalu kita akan pilih diagnosanya. Lalu klik simpan. Untuk itu, mari kita lihat video tutorialnya. Pada kali ini saya akan mensimulasikan login dengan level dokter. Saya akan menggunakan username default dokter, yaitu dokter, dan passwordnya dokter. Bapak Ibu dapat melakukan perubahan password dan username menggunakan level admin. Baiklah, saya akan mengklik pemeriksaan dokter, kemudian mengklik lihat. Di sini akan terlihat nomor ID rekaman medisnya, data pasiennya, serta data pemeriksaan awal yang dilakukan. Selanjutnya, saya kembali dengan mengklik pemeriksaan dokter, lalu saya klik obat. Oh ya, sebelumnya kita lihat bahwa Bapak Heru Permana ini masih dalam status periksa, yaitu dalam antrian. Nah, kita dapat mengetahui nantinya mana-mana saja pasien yang sudah selesai dan dalam antrian. Oke, kita langsung saja kita klik obat. Di sini terlihat nomor ID dari rekam medis, nomor pasien, nama pasien. Kemudian tahap selanjutnya kita melakukan pemeriksaan. Setelah kita mengetahui obat-obatan apa saja yang dibutuhkan, kita bisa klik tombol cari obat. Kita bisa melihat akan muncul list obat. Kita tinggal pilih obat apa saja yang ada pada apotek kita. Contohnya, saya klik paracetamol ya. Nah, setelah itu kode yang muncul dan klik tambahkan. Secara otomatis obat akan bertambah sendiri. Kalau kita ingin menambahkan lagi boleh. Contohnya kita mau mencari apabila obatnya banyak ya, kita tinggal cari di pencarian. Contohnya Conidin ya, langsung muncul ya Conidinnya. Kita klik dan klik tambahkan, otomatis Conidin akan muncul di list obat. Nah, kita bisa menambahkan berapa jumlah dosis per harinya ya, dengan mengklik tombol dosis. Ini masih 2 kali sehari, tambah lagi 3 kali sehari, atau mungkin jumlah obatnya masih kurang ya, karena kita tahu di sini paracetamolnya isinya hanya 1 piece, kita butuh 3, kita tinggal tambahkan obatnya saja. Nanti akan muncul jumlah obat yang akan diberikan ke pasien itu adalah 2 dengan dosis 3 kali sehari. Nah, kita bisa juga memberikan diagnosa kepada pasien, kita memberikan diagnosa hasil itu dengan mengklik
tombol cari diagnosa. Selanjutnya kita bisa pilih dari beberapa pilihan di sini. Diagnosa ICD-10 ya, di sini yang kita gunakan. Contoh flu ya, kita buat di sini. Flu. Ini contoh saja ya. Oke, kemudian simpan. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa status periksa dari Bapak Heru Permana yang sebelumnya kita input telah selesai, yang awalnya dalam pemeriksaan. Nah, apabila kita ada hal-hal lain ya, seperti jasa lain ya yang ingin kita tambahkan, seperti mungkin ada jahit atau konsultasi ataupun hal-hal yang lain, bisa tadi kita klik obat lagi kembali dan kita isi di sini data lainnya. Mengklik di pencarian kode jasa ini, kita tinggal klik saja akan muncul pop-up list jasa-jasa yang digunakan oleh pasien. Untuk settingan data jasa itu menggunakan modul admin. Contohnya di sini kita klik seperti jahit ya, lalu kita klik tambahkan. Oke, di sini terlihat. Nah, ini secara otomatis akan menambah biaya saat pencetakan kwitansi oleh apoteker. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah simulasi pada login di level apoteker. Yang sebelumnya kita tadi diawali dengan tugas dokter, kini kita di level apoteker. Nah, di level apoteker ini ada menu cetak obat, yaitu dengan mengklik cetak obat pasien, kemudian kita mengklik cetak obat. Nanti akan muncul pop-up kwitansi yang siap untuk di-print. Selanjutnya, si apoteker dapat meminta sejumlah pembayaran sesuai kwitansi sesuai dengan jumlah kwitansi. Oke, apoteker juga bisa menambahkan stok obat ya di menu tambah stok obat. Kita coba lihat videonya. Pada video kali ini saya akan mencoba simulasi menggunakan login dengan level apoteker. Saya menggunakan username default yaitu apoteker. Dan password apoteker. Untuk melakukan pencetakan kwitansi, tinggal mengklik cetak obat pasien. Kita lihat bahwa yang terakhir kali dalam status pencetakan adalah Bapak Heru Permana ya di sini. Kita klik cetak obat, klik OK, akan terlihat kwitansinya, kemudian kita tinggal cetak. Oke, begitu saja untuk pencetakan kwitansi, dan apoteker juga mempunyai wewenang untuk menambahkan penambahan stok ya di sini. Apabila ada kekurangan stok, kemudian ada apabila terjadi hal-hal penambahan biaya lain, si apoteker juga bisa melakukan penambahan seperti ini, melakukan klik pada pemesan dokter, kemudian klik obat. Contohnya ada jasa lainnya yang perlu ditambahkan, seperti konsultasi, contohnya ya, diklik tambah, otomatis dia akan menambah. Nah, saat pencetakan kwitansi, cetak obat, otomatis konsultasi dan jahit akan ikut menambah di sini. Oke, terima kasih. Sekian dulu video tutorial untuk apoteker. Yes, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang telah menyaksikan video tutorial kami sampai saat ini.
sebagaimana janji kami pada penayangan sebelumnya, bahwa kami akan menyampaikan fitur-fitur modul admin atau seluruh fitur pada aplikasi ini. Baik, pertama adalah fitur master, yang di dalamnya ada data dokter. Di sini seorang admin dapat melakukan settingan perubahan dan penghapusan terhadap data dokter. Kemudian ada data obat yang menjadi saldo awal ya pada aplikasi ini, dan kemudian di situ juga bisa merubah jenis dan jumlah obatnya ataupun keterangan dalam jenis obat itu sendiri. Kemudian ada data jasa yang di dalamnya bisa melakukan settingan penambahan jasa-jasa apa aja yang ada pada aplikasi atau yang ada pada usaha klinik Bapak Ibu. Selanjutnya ada data diagnosa, yaitu menu untuk melakukan perubahan atau perekaman pada data diagnosa. Selanjutnya ada data pengguna, yaitu halaman di mana Bapak Ibu dan rekan sekalian bisa menambah, mengubah, menghapus data pengguna, termasuk di sini ya, user dan password sesuai level yang diinginkan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada pendaftaran pasien, rekam medis, pemeriksaan dokter, tambah stok obat, cetak obat pasien, lihat jasa dokter, yang merupakan modul-modul pada level pengguna selain admin. Ditambah dengan laporan-laporan. Pada laporan-laporan ini terdapat pertama itu laporan rekam medis, di mana di dalamnya Bapak Ibu bisa melihat juga mencetak seluruh rekaman medis pasien pada klinik Bapak Ibu. Selanjutnya ada laporan pendaftaran pasien. Bapak Ibu bisa melihat dan mencetak seluruh data pendaftaran, bisa dibagi atau bisa ditentukan berdasarkan periode waktu. Kemudian laporan pemakaian obat, Bapak Ibu juga bisa melihat dan mencetak laporan obat periodikal ya, berdasarkan waktu. Selanjutnya adalah laporan pemasukan obat. Di sini Bapak Ibu bisa melihat dan mencetak seluruh data obat masuk berdasarkan waktu. Jadi Bapak Ibu melakukan pembelian, Bapak Ibu bisa melihat di halaman ini. Lalu laporan berobat pasien, yaitu Bapak Ibu bisa melihat dan mencetak seluruh data pasien yang berobat berdasarkan periode waktu. Selanjutnya, Bapak Ibu juga dapat melihat dan mencetak laporan pembayaran dokter. Jadi Bapak Ibu bisa melihat berapa sih jasa pemakaian dokter berdasarkan periode waktu yang Bapak Ibu inginkan. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa juga melihat berapa sih pendapatan dari penjualan obat berdasarkan periode waktu yang Bapak Ibu tentukan. Dan juga laporan pendapatan jasa. Bapak Ibu bisa melihat berapa sih jasa atau pendapatan jasa yang pendapatan jasa yang Ibu terima atau yang Ibu hasilkan berdasarkan periode waktu yang Ibu tentukan. Selanjutnya adalah cetak pembayaran per dokter. Di modul ini Bapak Ibu bisa melakukan bisa melihat dan mencetak jasa per dokter berdasarkan periode dan waktu. Mudah-mudahan pemaparan ini dapat berkenan di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami berharap kita dapat bekerja sama dan berkolaborasi demi masa depan yang lebih baik. Tim kami, yaitu Bapak Ilman Kadori, Eskom, Mkom, seorang dosen dan praktisi. Kemudian Bapak Muhammad Iqbal Zulfikar, SEMM, seorang trainer, motivator, konsultan IT dan web developer. Bapak Ibu dapat menghubungi kami di email iqbalzulfikar81@gmail.com atau langsung menghubungi nomor WA di 0852 70 55 5855. Bekerja adalah ibadah, merupakan falsafah dalam menjalani rutinitas kehidupan kami.
Bertemu dengan orang-orang, kemudian saling memberikan hal positif, merupakan kebahagiaan tersendiri untuk kami. Membangun tim, menciptakan kolaborasi untuk mencapai tujuan adalah hal yang terpenting bagi kami. Salam bahagia, sukses selalu untuk kita semua.